Sebab kami ini suka menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Sebab kami ini suka menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami menyembah-Mu. Dan kami rindu-rindukan Roh-Mu yang kudus itu ada di tengah-tengah setiap kami. Roh-Mu yang manis tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Let your presence, let your spirit rest in this place, Lord. Makasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau anugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk ada bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini. Tuhan, Engkau yang berdaulat, firman-Mu yang berdaulat, firman-Mu yang berbicara, Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap kami, membukakan kepada setiap kami rahasia-rahasia firman-Mu. Berbicara Tuhan, pesan-pesan-Mu sampaikan buat kami. Makasih Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat sore, silahkan duduk. Shalom, apa kabar? Senang sekali kita bisa beribadah bersama. Boleh minta tolong PPT-nya ditayangkan. Oke, berapa banyak di antara saudara yang ngeh bahwa kita hari ini itu ada di antara minggu yang ada di antara pengangkatan dan pencurahan Roh Kudus. Ya. Belum tentu ngeh loh. Kita mikir ya jalanin aja ibadah raya hari Minggu gitu. Tetapi belum tentu kita sadar, ya. Tetapi saya ingin mengingatkan hari ini kita ada di minggu antara pengangkatan Tuhan Yesus terangkat ke surga dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau pada zaman Kisah Para Rasul, kita kalau baca di Kisah Para Rasul, maka di situ dikatakan ya bahwa mereka itu berkumpul bersama berdoa gitu ya. Tetapi, nah kita akan baca sama-sama yuk. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dan seterusnya, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang janji pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita ngomong pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta adalah salah satu dari 5 hari raya yang kita rayakan. Berapa banyak di antara kita ingat? Yang pertama adalah Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Jumat Agung, merayakan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian kenaikan Tuhan Yesus yang kita sama-sama peringati hari Kamis yang lalu. Dan hari ini adalah kita sedang memfokuskan kepada Pentakos yang akan jatuh pada hari Minggu depan, tanggal 8 Juni. Nah, sudah bukan rahasia lagi bahwa semua gereja pada umumnya itu jor-joran kalau untuk Natal. Berapapun dananya, berapapun semegah apapun acaranya dibikin kalau yang namanya Natal. Natal, ya. Biasanya mereka jarang tuh Jumat Agung terus bikin rame meriah gitu kan. Jarang banget ya. Siapa yang mau jor-joran bikin rame meriah lightingnya yang ini pada hari Jumat Agung. Karena nggak dapet ya. Belum lagi Paskah. Ya, Paskah orang masih lumayan loh. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti ada lagi kenaikannya. Ya. Yang terakhir adalah Pentakosta. Nah, saya ingin mengajak dan yuk sebetulnya setiap hari raya ini sama pentingnya.
Nggak ada hari raya yang lebih penting dari hari yang lain. Dan nggak ada hari raya yang 5 kita tadi sebut yang nggak penting. Kalau nggak penting ditiadakan aja. Tapi masalahnya nggak bisa. Kalau nggak ada Natal, nggak bisa ada Jumat Agung. Kalau nggak ada Jumat Agung, nggak ada tuh Minggu Paskah. Kalau nggak ada Minggu Paskah kebangkitannya, nggak ada kenaikan. Dan kalau nggak ada kenaikan, nggak ada pencurahan Roh Kudus. So, ini merupakan satu rangkaian dari proses misi penyelamatan Tuhan atas umat manusia. Semua ini saling keterkaitan rangkaian karya keselamatan. Tapi kita harus tahu, ujungnya adalah Pentakosta. Setelah 1, 2, 3, 4, ujungnya itu Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus yang untuk memenuhi gerejanya dan menuntaskan master plan keselamatan yang Tuhan rancangkan. Rohnya bisa untuk memenuhi gerejanya dan menuntaskan master plan penyelamatan Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan. Nah, yang dikatakan di sini di ayat 4, Tuhan ngomong, ayo nantikan janji Bapak, disuruh pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem. Nah, saudara mesti tangkep. Why? Kenapa nunggunya kudu di Yerusalem? Ya, kenapa nunggunya kudu di Yerusalem? Asal saudara tahu, ketika mereka mau pergi ke Yerusalem harus mikir. Hari itu masih masa-masanya umat Tuhan itu dikejar-kejar. Masih masanya Tuhan Yesus itu disalib di Bukit Golgota, itu di pinggir Yerusalem. Dan orang-orang murid-murid semua kabur di Yerusalem. Yang namanya Taman Getsemani di mana mereka berdoa, ya itu di Yerusalem. Itu di Yerusalem. Dan ketika mereka kudu disuruh balik ke Yerusalem, mikir. Gak mungkin gak mikir. Balik Yerusalem. Di sana kan orang-orang lagi nggak senang dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi itu yang Tuhan suruh. Ya, itu yang Tuhan suruh. Kenapa disuruh ke Yerusalem? Ya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Tetapi Tuhan bilang gini, nantikan gitu ya, kan ayatnya gitu ya, nantikan gitu, nantikan janji Bapak. Ya, kemarin Pak Rusli ngomong, nggak ada pekerjaan yang lebih membosankan daripada menunggu. Ya, menunggu. Kita semua nggak seneng nunggu. Kita nggak seneng nunggu. Serius, saya juga nggak seneng nunggu. Kita nggak seneng nunggu. Tapi seringkali menunggu itu adalah caranya Tuhan mengajar. Kalau kita lihat kemarin Pak Rusli bagiin Abraham. Abraham itu nunggu berapa puluh tahun untuk bisa dapat Ishak, anaknya. Yusuf itu kudu nunggu lebih dari 10 tahun untuk bisa menduduki posisi seperti yang dia dapat mimpi dari Tuhan. Ya. Daud sudah diurapi jadi raja. Dia harus nunggu belasan tahun untuk bisa betul-betul duduk di tahta. Habis diurapi, bukan dikasih pangkat, dikejar-kejar. Diuber-uber mau dibunuh. Jadi buronan, DPO nomor 1. Ya. Public enemy number 1. Dikejar-kejar Raja Saul. Kemanapun dia dikejar, kemanapun mau dibunuh. Ya. Tetapi mari kita melihat, bukankah menunggu adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk mengajar umat Tuhan. Seringkali kita nggak betah disuruh nunggu, tetapi seringkali Tuhan suruh kita nunggu. Udah tahu kita nggak betah, Tuhan suruh kita nunggu. Ya, tetapi kita harus tahu ya bahwa menunggu yang tadi ayat keempat itu dikatakan menantikan janji Bapa di Yerusalem. Menunggu itu bahasa aslinya itu begini. Artinya, to serve like a waiter. Melayani seperti seorang waiter. Waiter apa sih? Dia menunggu, dia melayani. Setiap saat dibutuhkan dia melayani. Dia tidak pasif, tapi dia selalu siaga. Dia selalu waspada. Dia selalu siap. Itu yang dibilang menantikan janji Bapa. Menunggu. To serve
like a waiter. Ya, kalau kita lihat mereka disuruh nunggunya tapi di Yerusalem. Yerusalem itu tempat yang nggak nyaman buat mereka. Tempat yang buat mereka berbahaya. Especially setelah penyaliban Tuhan Yesus. Nah, masalahnya mereka kan nggak tahu ya ketika Tuhan ngomong, kamu ke Yerusalem menantikan janji Bapa. Mereka itu nggak ada gambaran. Nanti janji Bapa itu digenapinya gimana? Kayak apa manifestasinya? Enggak kebayang. Enggak kebayang. Mereka cuma disuruh nunggu. Terus mereka berdoa bersama dalam unity siang dan malam. Saya pengen garis bawahi satu hal. Kalau mereka disuruh nunggu di Yerusalem, itu butuh yang namanya ketaatan dan trust. Enggak mungkin mereka mau nunggu di Yerusalem kalau mereka enggak percaya. Enggak mungkin mereka mau tunggu kalau mereka enggak taat. So hari ini yuk, ketika Tuhan lagi suruh kita untuk nunggu itu kan ini nanti kejadian apa enggak, ini nanti ada jawabannya atau enggak, ini nanti jadinya gimana, gue kudu ke kiri apa ke kanan. Itu banyak selama kita nunggu. Tetapi justru di saat kita menunggu, Tuhan melatih ketaatan kita, Tuhan melatih trust kita kepada Tuhan. We are trusting God bukan hanya pada waktu pertama kita percaya sama Tuhan Yesus. Oh enggak, tetapi we trust Him in everyday life. Kita percaya, kita mempercayakan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Ya, amin. Oke, nah hari ini kalau Tuhan lagi suruh kita, yuk lepas keluar dari zona nyaman. Ini kan lakuin sesuatu yang aduh nggak pengen, nggak nyaman. Ke Yerusalem, aduh. Ya, hari ini ketika Tuhan suruh, ayo nantikan janji Bapak. Tapi kita ada di situasi nggak nyaman. Ayo belajar untuk taat, belajar untuk percaya, belajar untuk tetap setia. Ya. Hari ini Gembala Rayon kita mengajak, ayo ikut doa. Oh kalau ngikutin, aduh jamnya kita udah capek. Tetapi disitulah, ayo belajar untuk sekalipun nggak nyaman, gue mau ikut. Gue mau ikut. Nah, kira-kira begitu. Yuk, nah saya kepengen bicara tentang Pentakos. Nah, di dalam tradisi Yahudi, ya sebentar ya, oh, boleh pasang aja dulu nggak apa-apa. Ya, di dalam tradisi Yahudi, kita semua tahu, hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai dalam bentuk dua loh batu yang diukir dengan jarinya Tuhan. Ya, seperti itu ya. Nah, pada waktu itu terjadi di di kepercayaan Yahudi. Mereka percaya itu terjadi pada waktu Shavuot, namanya Shavuot. Hari raya 7 minggu yang kita kenal sebagai Pentakosta. So, Pentakosta kemarin sudah dijelaskan bahwa bukan hanya pada waktu perjanjian baru, dari perjanjian lama sudah ada. Berabad-abad kemudian pada hari Pentakosta yang sama, Allah kembali turun dengan kuasanya bukan di atas gunung, tapi di loteng atas umatnya. Bukan di atas batu, tapi di dalam setiap hati orang percaya Roh Kudusnya turun. Nah ini adalah Shavuot perbedaannya ya, dengan Pentakos pada Kisah Para Rasul. Kalau pada Jewish Pentakos, Shavuot, Tuhan turun ke atas gunung dalam api dan asap. Gurun menggelegar, kilat menyambar, dan gunung itu bergoncang hebat ketika Allah memanggil Musa naik ke Gunung Sinai. Ada di Keluaran 19, 16-20. Kalau pada Kisah Para Rasul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mirip. Di sono ada guruh menggelegar, asap, api. Nah, di sini sama ada bunyi
yang angin keras, kemudian ada api. Nah, kemudian yang kedua, Allah memberikan perjanjiannya, hukum Taurat ditulis dengan jarinya sendiri pada loh batu. Di perjanjian baru, Allah memberikan Roh Kudus. Ya. Kita semua tahu bahwa perjanjian baru bukan menghilangkan, meniadakan perjanjian lama, tetapi menyempurnakan perjanjian lama. Ketika perjanjian lama Tuhan kasih hukum Taurat, perjanjian baru Tuhan kasih Roh Kudus. Dan dua itu sama-sama bekerja simultan di dalam kehidupan kita. Di dalam Keluaran 32 ayat 28 dikatakan gini, setelah mereka di atas gunung Sinai, kemudian hari itu Musa turun dari atas gunung dan mendapati mereka lagi joget di sekeliling lembu emas yang dibuat oleh Harun. Ya. Wajahnya semua bingung. Tahu ceritanya ya? Ya, tahu ceritanya ya. Ketika dia turun, di bawah lagi orkes. Dan kemudian mereka lihat bagaimana semua lagi joget berkeliling di sekeliling lembu emas. Dan kemudian Tuhan begitu marah. Musa begitu marah. Kemudian Musa ngomong, siapa yang mau ikut aku? Bani Lewi dia. Bunuh itu. Hari itu dibunuh 3.000 orang. Ya. Hari itu dibunuh 3.000 orang. Saudara boleh bilang kebetulan atau enggak. Tapi pada waktu Pentakosta hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada hari itu. Pada perjanjian lama juga, pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Di perjanjian baru pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. So, memang orang Yahudi percaya itulah Pentakosnya mereka, Jewish Pentecost. Pada waktu Tuhan menurunkan, memberikan hukum Taurat di dalam loh batu yang ditulis tangan di atas gunung Sinai. Itu Pentekosnya mereka. Nah, saya percaya bahwa seperti yang tadi saya katakan, perjanjian baru itu tidak meniadakan, tetapi justru melengkapi dan menyempurnakan perjanjian lama. Ya, kalau kita dengar kemarin bagaimana disampaikan, perlu Taurat Tuhan, tetapi juga perlu Roh Kudus. Kita perlu firman Tuhan, kita juga perlu Roh Kudus. Enggak bisa kita punya firman Tuhan, tapi enggak punya Roh Kudus. Demikian pula sebaliknya. Kita cuma hidupnya Roh Kudus, tetapi kita tidak punya firman Tuhan. Itu sama pincangnya. Ya, jadi gabungan keduanya memampukan kita untuk bergerak melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Setuju katakan amin. Kita butuh firman, tapi kita juga butuh Roh Kudus. Wis asik. Nah, boleh next? Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu dalam bahasa Yunani-nya dunamis. Dunamis ini bahasanya dinamo, bahasa yang kemudian berkembang menjadi dinamit. Ya, artinya kekuatan, artinya kemampuan. Nah, dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka nggak pernah tahu gimana cara turunnya. Siapa yang kepikir nanti turunnya bentuk lidah-lidah api? Nggak ada. Tetapi mereka percaya, mereka akan terima. Kalau mereka nggak terima Roh Kudus ini, mereka nggak terima kekuatan itu. Nah, kekuatan ini merupakan kemampuan, kuasa untuk bersaksi, untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani, kuasa untuk melakukan tanda ajaib dan heran, kuasa untuk melakukan pelayanan secara supranatural, kuasa untuk mendapatkan keberanian supranatural, spiritual boldness, dan untuk mendisplay dan mendeklar Tuhan Yesus. Kalau kita mau mendapatkan ini nih, yang namanya kuasa ini, kita diberikan keberanian to display, to declare Tuhan Yesus. Nah, tapi saya juga kemarin waktu merenungkan, saya mendapati gini, oh kita juga perlu loh kuasa itu, kita juga perlu loh kekuatan itu. Untuk apa?
Bagaimana kita bisa mendisplay Tuhan Yesus kalau kita tidak punya karakter yang baik? Orang akan lihat apa di kehidupan kita? Goreng adat. Dan kemudian kita berharap orang lain datang percaya sama Tuhan Yesus. Enggak begitu. Tetapi masalahnya ketika kita mau membentuk karakter yang baik, membangun karakter yang baik, kita butuh power, kita butuh kuasa, butuh kekuatan untuk menghasilkan buah roh termanifestasikan nyata di dalam hidup kita. Sehingga gambaran Kristus itu nyata dan terlihat oleh orang lain. Itu yang dibilang display Christ. Bagaimana kuasa atau kekuatan untuk mengasihi? Saudara, kalau saudara nggak punya Roh Kudus, saudara nggak bisa loh. Dengan upaya sendiri, mau mencoba mengasihi orang, itu susahnya setengah mati. Gimana? Untuk terus mengalami sukacita dan damai sejahtera di tengah tekanan hidup yang semakin besar, kita butuh Roh Kudus. Untuk menjadi murah hati. Loh, pada dasarnya orang itu bukan murah hati. Untuk menjadi murah hati itu butuh Roh Kudus yang melatih kita, melembutkan kita, yang bisikin kita untuk seperti ini, untuk bersabar, untuk lemah lembut, untuk menguasai diri, untuk tetap setia. Kayak kita semua saudara hari ini. Ya, kebayang nggak sih ibadah sore lebih dari 90% itu disertai hujan sejak kita buka di sini. Enggak. Ya. Lebih dari 90% kita ibadah itu pakai hujan. Di ibaratnya disambutlah sama hujan itu. Mereka ikut nyanyi gitu ya. Gitu. Ya. Yang naik mobil aja aras-arasan udah mikir udah aduh pergi enggak ya gitu ya. Hujan gitu ya. Apalagi yang pakai nyuci sendiri mobilnya. Aduh, mikir. Apalagi kalau yang kutu kehujanan. Ya, kalau saya melihat begini, kalau bukan karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa itu untuk tetap setia datang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Boleh next? Kamu akan menjadi saksiku. Ya. Saksi itu bahasa aslinya itu martir. Nggak usah dijelasin, kita semua udah tahu apa itu martir. Orang yang mati bagi Tuhan. Martir, hidup mati dia akan melakukan kehendak Bapa. Ya. Nah, saya mendapati begini. Kalau kita mau menjadi saksinya Tuhan, kita harus siap buat mati. Kita harus siap buat mati. Belum tentu secara fisik, tetapi mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap ego. Mati terhadap kedagingan kita. Mati terhadap ini nih, pengen menang sendiri. Ya. Saudara bayangin bagaimana kita kalau nggak mati bagi diri sendiri, terus kita pengen mendisplay Christ dan kemudian berharap orang lain bisa menyaksikan Tuhan melalui hidup kita. Ini bisa dimengerti nggak ya? Bisa ya? Wah, puji Tuhan, saya lega karena semua manggut ngerti. Oh berarti ketangkep nih. Kalau kita nggak punya kehidupan yang baik, yang nggak self-centered, yang nggak berpusat pada diri sendiri, yang egois, yang pengen menang sendiri, jangan berharap orang lain akan melihat ada gambar Kristus, display Kristus dalam hidup kita. Ya, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Kuasa itu dicurahkan untuk memperlengkapi orang kudusnya menjadi saksi Kristus. Ya, perhatikan untuk menjadi saksi Kristus. Kemarin Pak Niko ada ngomong apa? Ada orang-orang yang memakai bukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan dirinya. Untuk kemuliaan gerejanya. Ada nggak ya? Betul kan? Ya. Kenapa? Dia bukan menjadi saksi Kristus. Dia pakai itu kuasa yang Tuhan kasih. Tapi bukan jadi saksinya Kristus.
Yang dia saksikan ya dia sendiri. Yang dia saksikan ya gerejanya sendiri. Supaya apa? Orang kenal dengan gerejanya. Orang kenal dengan, hebat, ini pendeta hebat nih, pengkhotbah hebat. Ini powerful banget, anointed, diurapin. Pada kuasanya dari Tuhan. Ya, kuasanya dari Tuhan. Ya. Hari ini mari kita berpikir siapa yang sedang kita display. Hari ini siapa yang sedang jadi fokus dalam hidup kita. Siapa? Jangan sampai gini ya, kita memakai kuasa Allah, take advantage, kita terima kuasa, tapi kita nggak pakai buat kemuliaan Tuhan. Nggak mungkin lah, masa begitu. Banyak, percaya sama saya, banyak, ya percaya, banyak. Ya, saya berharap, tapi di sini nggak ada, ya itu mah di luar negeri, ya di Indonesia nggak, apalagi Selapintana, nggak, ya nggak ada, ya. Tapi kemarin Pak Niko nyentil sih. Oke, ya. Oke. Nah, mari kita sama-sama menyadari, sadar atau nggak sadar kita udah di bulan ke-6. Tahun 2025 ini kita sudah masuk Juni. This is the first day. Hari pertama bulan Juni. Tahu-tahu udah setengah tahun aja nanti. Ya. Dan target penyelesaian amanat agung yang disepakati oleh para pemimpin gereja 2033 itu terus semakin mendekat. Ya, terus semakin mendekat. Semakin jelas kita butuh campur tangan Roh Kudus, butuh campur tangan kuasa Tuhan yang semakin besar supaya kita bisa menyelesaikan target ini bersama-sama. Ya, nggak bisa. Gereja kita nggak bisa. Gerejanya Pak Niko aja nggak bisa. Bersama-sama, ya. Kita butuh lawatan Tuhan yang semakin nyata, ya. Dan Pentekost tahun ini, ya, Pentakosta tahun ini nanti minggu depan itu menjadi momentum yang sangat penting kalau buat saya, sangat menentukan, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita masuk di hari Pentakosta, kita udah siapin kita mau retret. Kita udah siapin, kita udah atur segala sesuatunya dari beberapa bulan lalu. Mempersiapkan Pentakosta. Ya. Kita bersyukur kalau kita ada di GBI Gatsu yang setiap kali Pak Niko ingatkan, ayo, setiap kali ibadah harus ada hadirat Tuhan. Harus ada pengurapan, harus ada bahasa roh. Dan itu diulang-ulang terus. Sampai kita enek tiap kali diulang-ulang itu. Ya, diulang-ulang. Dan bagaimana kita melihat Pak Niko sebagai teladan. Setiap saat Pak Niko selalu merindukan yang namanya hadirat Tuhan. Gak mau kehilangan hadirat Tuhan. Pak Niko bilang, kalau sampai ada satu hari aja dia gak rasa hadirat Tuhan, panik. Langsung itu, evaluasi diri. Tuhan kenapa? Kenapa? Saya kalau berapa hari masih tenang-tenang. Ya, itu kan mengingatkan gitu ya, mengingatkan. Saya berharap cuma saya sendiri. Masih tenanglah, bisalah diatur ya. Yuk, diketawain lagi. Ya. Yuk, kalau secara personal kita mengalami hadiratnya, ya, saya ingin memberikan satu stressing. Kalau secara personal, setiap kita mengalami hadiratnya setiap hari, ibadah minggu itu enteng banget. Enteng banget. Ya, betul. Nggak akan ada WL stres. Ya, pemusik mungkin ya. WL stres mah, ente. Kenapa? Loh, semua datang udah bawa hadirat. Kumpul tinggal celebrate. Apa susahnya? Apa susahnya? Ya. Mari kita, ini kan kumpul kan tinggal ngerayain kan? Tinggal ngerayain. Orang Natal dirayain dengan meriah, dengan effort besar. Jumat Agung kita merayakan dengan merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan. Waktu kebangkitannya dan kenaikannya kita rayakan dengan sukacita. Karyanya, digenapi tuh nubuatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau Pentakosta gimana ngerayainnya? Kalau Pentakosta gimana kita ngerayainnya?
Kita ini gereja aliran Pentakosta. Mau ngerayain hari Pentakosta ngahuleng gitu ya. Ini gimana ngerayainnya? Saya mau kasih tahu ngerayainnya ya. Doa. Serius. Doa. Minta fresh fire. Minta api yang baru, yang api yang segar. Doa. Ya. Kita kan sering dengar dari dulu, ayo kalau kita mau lawatan Tuhan, ada 3 yang harus kita kerjakan. 1, doa. 2, doa. 3, doa. Nah, itu diulang-ulang. Coba kalau ketemu sama di PPA, itu nggak mungkin enggak. Setiap kali pertemuan bertahun-tahun pasti ada. Untuk terjadinya lawatan Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. 1, doa. 2, doa. 3. Pada pinter-pinter udah bisa. Udah aman nih, aman. Ya, aman. Ya. Nah, doa ini yang akan unlock lawatan Tuhan untuk semakin besar atas kita. Kita memerlukan pencurahan api yang besar. Ketika kita masuk 1 minggu ke depan ini adalah last week of Pentecost Sunday. So, pastikan kita merindu-rindukan ada satu lawatan Tuhan yang lebih besar. Kalau saya pikir nggak mau, cuma biasa-biasa. Nggak mau. Yuk kita minta Tuhan curahkan fresh fire. Ya. Kita minta sesuatu yang besar. Sama-sama, jangan cuma satu. Kalau kita sama-sama, aku nggak bisa membayangkan betapa dahsyatnya ibadah kita. Ya. Betapa luar biasanya. Ya. Mari kita merayakan Pentakosta dengan mempersiapkan diri kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Pentakosta itu bukan masalah seremonial, bukan celebration seperti perayaan-perayaan yang lain. Pentakosta juga bukan sekedar fenomena emosional di mana kita terbawa oleh emosi, enggak. Tapi ini adalah intervensi ilahi di dalam gerejanya yang mengubahkan dan membangkitkan gereja Tuhan dari masa ke masa, khususnya di masa penuaian ini. Saya percaya Pentakosta itu intervensi ilahi atas gereja Tuhan. Dan untuk itu di rayon 7 dipersiapkan. Setiap hari, 10 hari kita dipersiapkan. Ayo doa. Hari Jumat lalu sampai hari Jumat depan kita berdoa secara online. Kalau ada yang mau ikut boleh karena hybrid. Tetapi kalau kita di sini bisa ikut secara online. Ikut. Malam ini kita akan sama-sama ikut. Ya. Tetapi gini ya, saya mengarrange supaya kita bisa ikut bersama-sama karena masalah waktunya. Kalau kita pulang, kayaknya waktunya mepet banget. Tetapi kalau misalnya ada keperluan, nggak bisa butuh pulang, nggak apa-apa, nggak perlu merasa bersalah, nggak perlu juga terintimidasi, nggak apa-apa. Tetapi kalau yang bisa join, we welcome to join. Kita bisa ibadah bareng ya. Nah, setelah ibadah kita nanti akan ini ya, fellowship, kemudian kita ada tim yang akan mempersiapkan, kita akan ikut bareng doa ini. Nah, dalam rangka mempersiapkan Pentakosta juga kita bikin retret. Di tengah situasi yang nggak mudah. Semua lagi mengencangkan ikat pinggang, kita bikin retret. Kenapa? Kepengen lawatan yang lebih besar. Saya berharap kita semua sama. Pengen ikut retret karena kepengen lawatan yang lebih besar. Kita bahkan, ayo, saya mengajak kita puasa Selasa, Rebu, Kemis. Ya, supaya hari Jumat kita udah betul lebih siap untuk menerima lawatan yang lebih besar selama retret. Ya. Ayo, mari. Ya. Dalam waktu singkat kita akan masuk Pentecost Sunday. Ya. Kita akan masuk pencurahan Roh Kudus hari raya Pentakosta minggu depan. Ya. Ayo, rindukan fresh fire. Rindukan api yang baru, lawatan yang baru dari Tuhan. Ya, supaya memampukan kita menjadi saksinya Tuhan untuk mendeklar dan mendisplay apa yang harus kita declare display, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa yuk.
Ya mari tutup mata, kita sama-sama berdoa. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit, biar rohmu yang kudus Tuhan memenuhi tempat ini. Rohmu yang manis penuhi hati kami Tuhan. Hadirat-Mu di tempat ini, as we worship you, as we worship you, and let your spirit. Mari undang hadiratnya, mari undang hadiratnya. Spirit, you fill my heart, let your presence fill this place, as we worship you, as we worship you. Dalam sikap doa, mari uji apakah hari-hari ini engkau sedang menata hati dan hidupmu, mempersiapkan untuk satu pencurahan Roh Kudus yang besar. Dengan sikap hormat, dengan obey, dengan trust, sekalipun melawan kedagingan. Kau akan terima kuasa, kekuatan yang memampukan untuk kita melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Dan biarlah api dari Tuhan menyalakan kembali api kita. Minta lebih lagi, minta lebih lagi. Syakara baba baba bara bada dada karala bada dada. Syakara bada dada la baba baba baba. Shela baba bara la bala 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 la 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 la. Shala bala la 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 bala la 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 baba. Sembah Dia, sembah Dia. Ora baba la baba la bayas. Shala bala la 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 baba baba la baba la bayas. Shala masina la mayas. Era la baba la baba la baba la baba la baba la hadir di tengah kami ya Tuhan. Lawat setiap kami, tengok setiap kami, bahkan peluk setiap kami Tuhan. Anak-anakmu laki-laki, anakmu perempuan Tuhan. Sekarala baba bara baba, manifestasikan kehadiran-Mu. Ora kata raba bara baba 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 bara bara la 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 baba baba. Ora kata tata kara baba 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 la 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 bayas. Ora papa papa bara la bada da 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 da. Era papa bara la papa bara la bala bala bara la bayas. Tuhan ampuni kami kalau kami gak mempersiapkan diri dengan baik. Kami bahkan gak ngerti panggilan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, biar Tuhan terangi setiap kami, terangi setiap kami. Curahkan atas setiap kami fresh anointing, fresh spirit, fresh fire. Makasih Tuhan, makasih. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin.